Baik, saya akan menjelaskan lanjutan dari konversi satuan ya. Tadi kita sudah membahas masalah konversi satuan panjang dan massa. Kemudian kita lanjutkan kali ini dengan konversi satuan dari luas. Luas itu merupakan besaran turunan yang hasil dari operasional dari besaran pokok, yaitu panjang dikali panjang, atau kita sebutkan di sini dimensinya adalah L pangkat 2. Kemudian kita tahu ya, dari yang tadi, dari dimensi panjang ini kilometer sampai dengan milimeter, sebetulnya kalau kita lihat dari operasionalnya tadi adalah L dikali L atau L berpangkat 2. Dengan demikian satuannya akan mengikuti, misalnya di sini kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, sampai dengan milimeter persegi. Nah, ini untuk luas. Nah, bagaimana dengan perubahannya? Misalnya kalau kita mengkonversinya dari kilometer menjadi hektometer persegi ya, kilometer persegi menjadi hektometer persegi, karena ini hasil perkaliannya, misalnya dari turun dari kilometer menjadi hektometer di sini, turun satu tangga, artinya turun satunya tadi 10, berarti 10-nya dipangkatkan 2 menjadi 100. Makanya setiap turun satu tangga di sini adalah sama saja dengan perkalian dengan angka 100. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada istilah umum untuk menyatakan luas ini di dalam istilah-istilah yang umum dipakai, yaitu dengan satuan hektar di sini. Hektar tersebut sebetulnya adalah kesetaraan dari hektometer persegi. Begitu juga dengan are di sini ya. Di are itu kesetaraannya adalah dengan dekameter persegi. Nah, bagaimana kalau kita mengkonversinya, misalnya dari turun ya, kilometer menjadi dekameter persegi misalnya. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana dengan istilahnya naik tangga? Nah, kalau naik tangga ini sebaliknya saja. Kalau sebaliknya saja, kalau seandainya tadi turun itu dikali 1 dikali 100, sedangkan kalau naik ya kita bagi dengan 100. Nah, begitu ya. Sangat mudah sebetulnya. Nah, di sini kita lihat. Saya ingin mengkonversi dari kilometer persegi menjadi berapa meter persegi. Oke, ini satuannya, ini saya benarkan dulu. Oke, misalnya seperti ini. 1 kilometer persegi menjadi berapa meter persegi. Kita hitung di sini turunnya. Kita berada di sini 1, 2, 3. Berarti ini adalah turun satu tangga itu adalah 100. Atau ada 100. Oke, turun tangga itu adalah 100, kemudian turun lagi 100, kemudian turun lagi kalikan 100. Nah, kita dapat angkanya seperti ini. Artinya ini adalah, kalau ini kan adalah 1 juta meter persegi. Nah, atau dengan cara lain sebetulnya ini adalah turunnya berapa tadi? Ini 1, 2, 3. Dia turunnya ini adalah 3. Berarti dia sudah 1000. Tapi dia berpangkat 2 dari dimensinya. Ya, sebetulnya sama saja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ini 1 kilometer persegi, berapa dekameter persegi? Kita lihat di sini. Oh, ternyata turunnya 2. Berarti ini adalah 100 dikalikan 100. Nah, kemudian
kalau kita lihat 1 hektar. Nah, 1 hektar konversinya berapa meter persegi? 1 hektar itu setara dengan hektometer persegi. Kita ini kan di sini 100 dikalikan 100. Berarti ini juga sama dengan 100 dikalikan 100. Nah, sebetulnya sangat mudah ya. Nah, oke, saya rasa konversi ini sangat mudah. Oke, kita lanjutkan dengan sub pokok bahasan selanjutnya, itu saya ambil di sini pengantar dulu untuk analisis dimensi. Nah, kita masuk ke tahap pembahasan analisis besaran dan satuan ya. Nah, misalnya kalau saya ingin mencari di sini, nanti ujung-ujungnya masuk ke pembahasan ini ya, konversi satuan. Nah, kalau saya ingin mencari bagaimana dengan dimensi atau satuan dari luas. Nah, seperti yang tadi, sebetulnya luas itu adalah hasil perkalian panjang kali lebar. Kalau yang sederhana saya ambil, atau di sini tadi adalah L berpangkat 2, maka satuannya di sini meter dikali meter atau meter pangkat 2. Nah, sedangkan volume di sini sebetulnya adalah hasil perkalian dari panjang kali lebar kali tinggi, atau bisa saja sebetulnya kalau sisinya sama, panjang kali panjang kali panjang, atau segala macamnya. Ya, nah di sini kita lihat di sini satuannya itu sebetulnya adalah meter berpangkat 3, atau meter kali meter, atau kita sebut dengan meter berpangkat 3. Oke. Nah, kemudian kecepatan. Nah, kecepatan ini sebetulnya kalau kita lihat dari persamaannya itu adalah V sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kalau jarak dibagi waktu berarti dimensi jarak itu adalah meter, sedangkan waktu itu adalah detik ya, atau second, meter per detik. Nah, kalau kini kita buatkan dimensinya ini adalah L berpangkat 2, sementara ini L berpangkat 3, dan ini adalah L dibagi T. Oke, ya, sangat sederhana. Nah, sekarang bagaimana dengan percepatan? Nah, percepatan itu sebetulnya adalah ini, kalau saya buatkan, percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu ya, atau waktu dalam rentang waktu yang terjadi. Nah, di sini simbol percepatan itu adalah A, adalah kalau saya ambil persamaan ini, di sini adalah delta V ya. Delta V dibagi waktu. Atau bisa kita buatkan sebetulnya ini juga akan sama dengan V2 dikurang, atau di sini istilahnya VT dikurang V0 dibagi delta T ya, atau T2 dikurangi, atau ya delta T saja, atau T boleh ya, dalam rentang waktu. Nah, seperti ini persamaannya. Nah, kalau demikian berarti di sini satuannya adalah V dibagi T. Berarti V dibagi T, delta V bagi T, V tadi sudah meter per detik dibagi detik. Nah, atau akan sama dengan meter per
detik berpangkat 2. Ini saya superskripkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini kita hapus, ini kita pindahkan ke atas. Nah, kemudian kalau kita lihat dimensinya, berarti ini T-nya berpangkat 2. Oke, nah bagaimana dengan gaya? Gaya itu kalau persamaannya adalah, gaya itu kan bisa berupa gaya berat, ya, berupa gaya dorong, gaya tarik, ataupun gaya gesek dan segala macamnya. Nah, kalau kita lihat di sini, persamaan dasar dari gaya itu adalah, persamaannya adalah F sama dengan M dikalikan dengan A. Oke, kalau ini saya buatkan seperti ini, F sama dengan M itu adalah kilogram dikalikan dengan meter. Oke, ini saya buatkan seperti ini tadi ya. Meter dibagi detik berpangkat 2. Oke, meter detik berpangkat, meter detik berpangkat 2. Oke. Nah, inilah yang namanya itu adalah Newton. Nah, oke, dengan demikian kita buatkan persamaannya di sini adalah ini. Gaya itu adalah, satuannya adalah Newton, sebetulnya itu adalah kilogram meter dikalikan meter dibagi detik pangkat 2. Kilogram itu, satuannya sudah tadi ya. Nah, ini tepatnya di sini. Oke, kemudian persamaannya tadi, M kali A itu adalah ini. Oke. Nah, bagaimana dengan dimensinya? Ini adalah persamaan ini L per T berpangkat 2 tadi adalah ini. Kita taruh kilogram itu adalah M L T min 2. Oke. Nah, bagaimana dengan tekanan? Oke, tekanan itu saya ambil dari sini saja ya. Tekanan itu sebetulnya F dibagi luasan. Nah, F dibagi A. Kemudian persamaan ini juga sebetulnya M kali A dibagi luasan ya. Luasan itu bisa dalam bentuk yang sederhana saja. Kalau kita ambil bentuknya adalah rektang, berarti ini adalah V panjang dikali lebar. Nah, kalau dengan demikian, ini Newton, ini tadi adalah kilogram per meter per detik pangkat 2. Ya, ini ada seperti ini. Newton dibagi meter persegi, berarti ini juga kilogram, ini dibagi meter persegi ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau seperti ini jadinya bagaimana ya? Meter dibagi meter persegi. Artinya yang sisa itu adalah kilogram di sini. Kemudian saya buatkan seperti ini dulu. Meternya sisa di bawah 1, detik pangkat 2-nya tetap masih ada di bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ini saya taruh titik aja. Jangan terlalu besar. Ya, kira-kira seperti ini. Nah,
Oke, kita pindahkan ke sini. Ini adalah satuannya tekanan. Kemudian ini adalah hasil dari analisis dari satuannya. Oke. Nah, ini sedangkan ini adalah kita taruh di sini analisis dari dimensinya ya. M, kemudian L-nya pangkat min 1, kemudian T-nya pangkat min 2. Oke. Kalau kita taruhnya di atas ini. Oke, saya superskripkan. Kemudian ini saya superskripkan untuk memudahkan pembacanya saja. Oke. Nah. Oke, bagaimana dengan usaha sekarang? Nah, usaha itu kalau kita buatkan tadi, usaha itu adalah, oke ini saya hapus saja. Usaha itu adalah gaya yang diberikan dikalikan berapa besar perpindahan yang terjadi. Artinya dengan istilah lain ini adalah Newton dikali dengan, kalau kita bicara masalah perpindahan itu pasti bicaranya masalah jarak ya. Walaupun kadang-kadang jarak dengan perpindahan itu kalau di konsep dasarnya itu pasti berbeda. Nah, kita buat aja di sini Newton dikalikan meter. Nah, dengan demikian persamaannya akan menjadi Newton tadi adalah kilogram meter detik pangkat 2 di sini dikalikan meter. Nah, kalau seperti ini jadinya adalah oke, seperti ini. Meternya bisa kita kalikan berpangkat 2. Nah, oke, dengan demikian persamaan ini adalah seperti ini ya. Nah, ini. Ya, detailnya bisa kita ambil yang tadi. Hasilnya seperti ini. Oke, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ini dimensinya ya sebetulnya saya ambil dari sini saja adalah ini. Ini pangkat 2 berarti ya. Oke, nah kira-kira seperti itu. Ini yang dasar-dasar ya. Yang ada konversi satuan yang ada di fisika dasar atau fisika secara umum. Nah, kita sekarang masuk ke ini, mengkonversi yang ini. Ya, ya tidak apa-apa yang saya taruhnya di sini di apa namanya di Excel ya. Oke, saya pindahkan ke sini. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan konversi satuan beban yang sering muncul di istilahnya di teknik sipil. Misalnya, kita jarang menggunakan istilah Newton. Yang ada itu biasanya kilogram atau kilogram force. Nah, biasanya 1 Newton itu adalah sama dengan 1 kilogram force. Walaupun bisa sebetulnya ada yang menyatakan 9,8, ada yang 1, sekian ya. Tapi kita sepakati ini hampir sama nilainya dengan 1 saja. Nah, bagaimana dengan gram force? Ya, kita konversi saja 1 kilogram itu berapa gram. Kita kembali ke konversi satuan yang tadi ya. Dia naiknya atau turunnya ya, turunnya tadi adalah
kilogram, hektogram, dekagram, gram. Berarti 1, 2, 3. Berarti ini adalah turunnya 3. Berarti ini adalah ini sama dengan 10 kali 10 kali 10 karena dia turunnya 3. Nah, berarti sama dengan 1000 gram force. Kemudian 1 Newton itu berapa ton force? Ya, kita kembalikan yang ini dulu. 1 kilogram force. Berarti ini adalah 1 kilogram itu adalah 1000 ton force. Nah, berarti kalau dengan demikian, ini adalah 1 dibagi 1000. Kalau seandainya saya tanyakan 2 ton force, oke, ini adalah berapa Newton umpama. Nah, kalau yang ini yang ditanya, ya kita ubah dulu saja ke dalam berapa kilogram force. Karena 1 Newton itu setara dengan kilogram force. Nah, berarti ini adalah ya 2 dikalikan 1000. Oke, ini sama dengan ya. Oke, kalau ditanya dalam kilogram, berarti berapa? Berarti kalau kita ambil tetapan gravitasi itu G itu adalah, ya kita ambil sajalah dengan angka yang mudah 10 ya. 10 meter per detik berpangkat 2. Nah, berarti ini adalah, kalau ini tadi, ini adalah 2000 ini ya dibagi dengan 10, berarti 200 kg. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sangat sederhana. Nah, bagaimana sekarang dengan tekanan? Oke, tekanan itu bisa dinyatakan dalam, tadi ada istilahnya, ini adalah tekanan itu adalah ini, F per A. Artinya ini adalah Newton per meter persegi, atau istilah lainnya ini adalah Pascal. Ya, atau simbolnya kita buatkan, namanya ini tadi adalah Pascal. Nah, lalu kita istilahkan ini adalah Pascal saja, PA. Nah, ini satuannya adalah ini. Misalnya kalau saya punya dua di sini Pascal, ini berapa Newton per centimeter persegi umpama. Nah, kita lihat di sini Pascal itu kesetaraannya adalah Newton per meter persegi. Nah, dengan demikian kalau kita lihat ini ya, kita lihat konversi satuan yang Newtonnya di atas ini tetap sama, yang berubah itu adalah meter persegi ke sentimeter persegi. Nah, oke, kita lihat di sini meter ke sentimeter. Berarti meter ke sentimeter. Berarti berapa itu turunnya? 1, 2. Kalau 2 berarti ini adalah dikali 100, kemudian dikalikan 100. Nah, kalau kita lihat ini angkanya 2 dibagi dalam kurung, dia berapa? Ya, 100 dikali 100. Nah, oke, ini sama dengan ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau seandainya saya ubah, ini berapa kilogram per sentimeter persegi? Ya, berarti yang ini tadi, ya, yang konversi Newton ke kilogram saja yang berubah. Dikalikan
dikalikan atau dibagi? Ya, dibagi 10 kembali. Nah, kira-kira itu ya. Nah, kalau saya punya misalnya di sini 6 mega Pascal. 6 PA. Oke. Kemudian saya ingin menyatakannya dalam berapa kilogram atau berapa newton per milimeter persegi. Nah, oke. Kita lihat ini MPa itu adalah 10 berpangkat 6 ya. Oke, 10 berpangkat 6. Nah, ini 10 berpangkat 6. Itu adalah MPa. Artinya kalau kita mengubahnya Pascal ke Pascal itu adalah, berarti ini satuannya ini adalah, oke, saya pindahkan ke sini dulu. Berarti ini 6 kali 10 berpangkat 6. Begitu ya. Nah, ini satuannya sudah Pascal. Nah, Pascal itu sama dengan Newton per meter persegi. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, berapa ini? Newtonnya tetap, yang berubah tadi adalah meter ke milimeter. Kita lihat di sini, turunnya berapa? Kita hitung bersama-sama. Ini 1, 2, 3. Berarti ini adalah angkanya 6 dikali 10 berpangkat 6 dibagi, kita ini kan turunnya 3 kali 100 pertama, kali 100 pertama, kedua, kali 100 yang ketiga. Oke, kita dapatkan ini ya sama dengan ini. Oh, error. Oh ya, ini kan lupa pembagiannya. Oke, kita ulang saja. Ini adalah ini dikali 10 berpangkat 6 dibagi dalam kurung, dia tadi turun 100 pertama, turun satu tangga yang kedua, turun satu tangga yang ketiga. Nah, sama ya. MPa-nya, megapaskalnya, meganya jadi ya habis karena konversi tersebut. Nah, secara logikanya juga akan sama. Kalau bidang itu kita perkecil, maka gaya atau beban yang memikul persatuan luas yang kecil tadi juga akan semakin kecil. Oke, ya, sangat sederhana dan sangat mudah. Nah, kadang-kadang ada istilahnya dalam kuat tekan beton itu bisa dinyatakan dalam K. K itu, ya, misalnya saya punya kuat tekan beton, ini 300 K. Ya, ini kesetaraannya ini adalah sama dengan 300 kg per cm persegi. Nah, ini bisa kita konversi saja berapa ke dalam Newton per milimeter persegi. Nah, coba kita konversi ya, misalnya kan ini 300. Sekarang ini adalah 300-nya tadi. Oke, saya ambil aja angka 300, ini bawaannya. Kemudian kilogram ke Newton itu dikalikan 10. Kemudian sentimeter ke milimeter itu turun satu tangga, artinya dibagi 100. Nah, kita dapat 30 Newton per milimeter persegi. Kalau mau saya ubah ke dalam MPa di sini, ya megapascal. Oke, di sini
Ya, kalau kita lihat tadi mega pascal. Ya, sebetulnya angkanya kan sama ya. Bisa kita tebak ini. Nah, kalau kita tuliskan tebak 30 juga tidak masalah sebetulnya, tapi kita coba untuk bagaimana prosesnya. Oke, berarti 30 dari Newton ke mega ya. Mega pascal itu kita bagi 10 berpangkat 6-nya. Kemudian naik 3 tangga. Kita ya sebetulnya kan di bawah ya. Berarti kita sama saja dengan mengali dengan 10 pangkat 6-nya. Artinya 10. Ya, angkanya pasti sama sebetulnya. Ya, oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan di kolom komentar. Atau bisa via classroom kita ya, atau sarana yang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk membantu adik-adik semua dalam mengerjakan tugas yang akan segera saya bagikan. Terima kasih. Semoga kita selalu sehat, ya, jaga kesehatan. Yang paling penting selalu menerapkan protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.